Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan sehat semuanya. Kita jumpa lagi dalam bicara psikologi keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, Mbah Hajan Nur Nuning, dan di sini juga ada Ustadz Junaidi, ada Ustadz Hasan Sajali. Alhamdulillah buat kita jadi semangat dan Atep pada switcher dan kamera. Kasus yang masuk ke meja redaksi adalah tentang seorang yang bergerak di bidang sosial, meladeni lansia dan anak yatim, tapi dia merasa kok untuk dirinya sendiri nggak ada gitu. Apakah dalam Islam ada me time? Satu lagi juga seorang pria apa wanita tuh nggak? Siapa? Pokoknya dia melayani keluarganya, mertuanya, bapaknya, anak-anaknya, tapi respek mereka yang dilayani kurang begitu baik kepada dia, itu yang dipertanyakan. Oke, sudah hadir sini semuanya, Ustadz Husein Alatas, juga Ustadz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum Ustadz Husein, Waalaikumsalam. Baik, acara ini mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi sehari-hari. Kepada Mbak Nuning, silakan dibacakan kasusnya seperti apa. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan ikhwan akhwat dimanapun psikologi keluarga bisa disimak. Kasusnya dua-duanya dari wanita. Jadi persisnya adalah saya seorang istri yang sangat melayani bukan hanya pada suami, tetapi juga pada anak-anak, pada mertua, pada ipar, pada keluarga. Tapi Ustadz, tidak ada respon positif dari mereka. Padahal waktu, pikiran, semua sudah tercurahkan untuk hal itu. Salah di mana ya Ustadz? Saat saya meladeni mertua, dia nengok juga enggak. Senyum enggak. Apalagi say something. Mohon bantuannya Ustadz. Saya merasa nggak diterusin kalimatnya, oke. Kemudian yang kasus kedua, Assalamualaikum Ustadz. Saya wanita 35 tahun, kehidupan saya lebih banyak tercurah untuk orang lain. Saya melayani panti lansia, anak-anak yatim, dan lain-lain yang sifatnya sosial. Sehingga pelayanan untuk diri sendiri sangat kurang Ustadz. Saya nggak bisa ikut acara reunian di sekolah, nggak bisa traveling, nggak bisa kongko. Ustadz, apakah di dalam Islam ada istilah me time? Yaitu waktu untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, untuk memanjakan diri sendiri, atau seperti itulah Ustadz. Mohon pencerahannya. Ya, itu dua kasus kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minnah. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ala taqsirina ya Rabb fi ada'i syukrik. Ma qadarnaka haqqa qadrik. Fa'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi sayyidina wa nabiyina Muhammadin
wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin was-sairina ala nahjihi al-qawim. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ويقول تعالى في موضع آخر من كتابه ألا لله dinul khalis. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh segenap kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama. Pada kesempatan hari ini kita ditemani oleh Ustadz Abu Bakar Baraja yang selalu datang dengan senyum yang memberikan harapan. Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Ibu Hajah Nur yang membawa penerangan dan cahaya, Ustadz Abdul Hasan Asyadzili, Ustadz Junaidi, Ateb, Anis, seluruh kerabat kerja di studio, keluarga besar Radio Silaturahim. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang yang berakal pasti dengan motivasi. Tak mungkin seorang melakukan pekerjaan tanpa motivasi. Ada yang motivasinya dunia. Jadi selalu perhatian dari pekerjaannya adalah dunia dengan berbagai macam kesenangannya. Ada yang menjadi motivasi tujuan dari amal dan pekerjaannya adalah Allah dan hari akhir. Mereka berjuang, berbuat kebajikan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mulia. Pandangan mata mereka tertuju kepada Allah, mengharapkan dari Allah rahmatnya, menerima amal kebaikan persembahannya. Adapun manusia di sekelilingnya menilai apa yang dilakukan baik, tidak baik, tak penting buat diri. Asal Allah ridha padanya, ya, maka hatinya akan ridha. Tapi dia merasa berduka, bersedih, bersusah hati kalau dia melakukan perbuatan yang Tuhannya tidak ridhai. Dia merasakan hatinya betul-betul hambar, sepi, ya, dan merasakan kegelapan di saat dia mengabaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tapi begitu dia kembali ke hariban Allah, disambut oleh Allah dengan rahmatnya, jiwanya akan damai dan tentram. Seperti ucapan yang diucapkan Rabi'ah Al-Adawiyah mengutip Al-Mutanabbi, "Idza sahha minka al-wuddu fa kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turab." Kalau benar-benar engkau ya Allah cinta padaku, maka segala sesuatu bagi kami ringan. Semua yang di muka bumi kami anggap bagikan tanah liat tak berarti. Jadi yang mereka dambakan kecintaan Allah, yang mereka takut justru kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat dia berbuat kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan mulia, yang selalu menjadi perhatiannya penilaian Allah. Adapun orang menyukurinya, tidak menyukurinya, tidak penting buat dirinya. Malah terkadang terima kasih, sanjungan, ya, respon yang positif dari manusia akan membuat dirinya lengah dan lupa. Akhirnya hati dimasuki oleh perasaan riya. Ini dikhawatirkan oleh dirinya. Nah, apabila kita bekerja beramal, motivasi kita adalah Allah dan keridhaannya, insya Allah kita tidak akan merasakan letih, lelah. Karena letih lelahnya kita merasakan bahwa ini persembahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim, ya, tanpa ragu-ragu rela mempersembahkan putra yang dicintai, yang didapatkan setelah usia lanjut. Suatu sang anak ditanya, anaknya pun menyambut dengan penuh apa? Keikhlasan. Selagi Allah meminta, Allah yang memberikan. Dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bersabar di saat dia menjalankan tugas, perintah yang Allah perintahkan.
dan dia merasakan bahwa ini merupakan persembahan yang indah. Seorang tidak bisa menghargai hal ini kecuali bila apa? Bila dia mengetahui bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala dipenuhi bagi orang-orang semacam ini. Sampai dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahwa seorang yang diwafatkan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala di jalannya, sewaktu ditanya, apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami telah puas dengan apa yang kau berikan, ya Allah. Akhirnya Allah bertanyakan, kembali Allah mengatakan, silakan kalian minta. Mereka mengatakan, kalau gitu kembalikan kami ke dunia, izinkan kami untuk berjuang di jalanmu, dan kembali mati dalam keridhaanmu, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min bainihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang telah pergi menghadap ke hadapan Allah, tidak mungkin mereka akan dapat kembali. Mungkin orang di luar mengatakan kesian mereka mati dalam keadaan teraniaya. Sedangkan mereka sendiri justru apa? Penuh kebahagiaan dengan pengorbanan mereka yang tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang beramal di jalan Allah, bukan dunia harapan mereka. Katakan di dunia dicerca, dicaci, dimaki, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Tapi di hari nanti Allah Subhanahu wa taala menyambutnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Apa gunanya mendapatkan pujian, sanjungan, bahkan media juga menyebutkan kebajikannya, tentu di hari akhirat datang dalam keadaan kosong, karena semua itu bukan dilakukan untuk Allah. Jadi kembali kepada ibu kita yang mengeluhkan sikap yang dingin dari orang-orang di sekelilingnya, suaminya, anak-anaknya, mertuanya, iparnya, padahal dia telah bekerja bersungguh-sungguh untuk melayani mereka. Ibu tanya, ibu lakukan semua ini untuk siapa? Kalau ibu seorang mukminah, muslimah, yang beriman kepada hari akhir, ibu lakukan untuk Allah, tidak akan sia-sia. Malah sikap mereka ini akan membuat ganjaran ibu lebih besar. Karena ibu berbuat kebaikan pada orang-orang yang tidak menghargai. Tapi kalau kita berbuat kebaikan pada orang yang memuji kita, memberikan juga respon yang positif, kita berbuat baik lagi kepadanya berikutnya karena kita senang dengan sebutan-sebutannya. Jadi ibu jangan berkecil hati. Ini mungkin kebaikan yang Allah siapkan buat ibu. Laksanakan kewajiban ibu sebagai istri, sebagai ibu untuk anak-anak ibu, terhadap mertua, dan jangan berharap dari mereka. Apa yang mereka berikan tidak berarti, tapi yang Allah sediakan, wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi selagi ibu masih ingin bersama mereka sebagai istri, sabar. Kecuali kalau apa? Kalau ibu sudah merasa tidak tahan lagi bersama mereka, ibu merasakan hidup bersama mereka tidak sama sekali menarik, kemudian ibu memilih untuk berpisah dari mereka, persoalannya lain. Persoalannya lah. Tapi selagi ibu masih merasakan kecintaan pada suami, pada anak, maka bersabarlah untuk orang-orang yang ibu cintai dan mengabdilah untuk Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menggerakkan hati mereka untuk apa? Juga bersikap baik terhadap ibu agar mendorong ibu untuk apa? Untuk juga apa? Lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan ibu, bukan karena riya, tapi karena ibu merasa bahwa orang-orang yang menerima kebaikan ibu mensyukuri apa yang ibu lakukan. Ini memang ujian, tapi bisa saja keluarga ini memang asalnya dingin. Asalnya kurang hangat dan mesra. Jadi walaupun orang berbuat kebaikan, hatinya sebetulnya berterima kasih, tapi tidak punya kehangatan. Kita jumpai banyak laki-laki menghargai istrinya, mencintai istri. Kalau istri pergi jauh, dia tidak tahan. Tapi waktu istrinya bersikap baik padanya, dia tidak memberikan respon yang positif. Bukan berarti tidak sayang sama istrinya, tapi terbiasa dalam suasana dingin seperti ini. Betul tidak? Ada kan keluarga yang seperti ini. Tapi ada memang pria-pria yang bisa memberikan apresiasi yang baik, luar biasa istriku. Masya Allah, tabarakallah. Di luar aku nggak merasakan seperti bersama kamu, makan makanan kamu. Suasana rumah yang tentram, damai dan sejuk. Ini kan membuat hati istri bahagia pasti.
Tapi tidak semua pria seperti itu. Kebetulan pria yang ibu nikahi modelnya seperti itu. Nah, mungkin ibu bisa mengingatkan atau katakan suami ibu diajak untuk berkonsultasi dengan ustadz agar apa? Agar diingatkan untuk menghargai kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh pasangan kamu. Karena terkadang saya jumpai laki-laki ini nggak sadar. Saya sayang sama istri saya mencintai mereka. Lalu kenapa kamu nggak berikan paling nggak apresiasi yang baik apa semuanya? Dia merasa apa? Saya pikir istri saya memahami saya. Dia nggak sadar bahwasanya apa? Bahwa sikap dinginnya ini ya justru membuat istrinya bertanya-tanya suami cinta sama dia apa enggak. Sampai pernah sekali waktu seorang perempuan ya, bukan suka sama seorang laki-laki, dia ingin pancing suaminya. Saya ingin pergi bersama fulan dalam acara. Suaminya silahkan. Si istri marah luar biasa. Dia cerita, kenapa suami saya ini kok sama sekali apa? Dia bilang, ini suami kamu kesian, mungkin dulu tidak pernah bergaul. Ya, dia tidak merasa cemburu bukan karena tidak sayang, percaya sama kamu secara berlebihan. Jadi kamu jelaskan sama dia, saya ingin dapat perhatian dari kamu. Dapat perhatian dari kamu. Karena ini merupakan satu pertanyaan, seorang bertanya, kenapa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari ayat kebesaran keagungan Allah, Allah menciptakan ya dari diri kalian sendiri, dari entitas yang sama, pasangan-pasangan kalian agar kalian yang merasakan suasana sakinah bersamanya. Lalu orang bertanya, Ustaz, kok hanya laki-laki saja ya yang merasakan rasa tentram bersama istri? Lalu bagaimana istrinya? Saya katakan, kalau kamu fahami karakteristik dari cinta perempuan dan cinta laki-laki, kamu memahami ayat ini. Seorang wanita itu ya, akan merasa bangga, bahagia, senang di saat suaminya condong padanya, butuh kepadanya, dekat dengan dirinya. Kebahagiaan dia pada saat dia menjumpai suami seperti ini. Tapi sebaliknya, seorang laki-laki dia akan merasa bahagia di saat dia bisa mengayomi istrinya, melindungi istrinya, menjaga istrinya, memberikan perhatian pada istrinya. Oleh karena itu para filosof mengatakan cinta seorang laki-laki bagaikan matahari yang memberikan cahaya kehangatan, wanita justru merindukan kehangatan dan cahaya tersebut, bagaikan bumi yang menyerap. Jadi Allah ketika mengatakan litaskunu ilaiha, laki-laki mendapatkan kedamaian, ketentraman, istri juga begitu. Tapi kalau suami berpaling, tidak menunjukkan kebutuhannya, perhatian pada istrinya, di situ datang penderitaan. Istri seperti yang tadi kita jumpai. Asal dapat apresiasi yang baik, aja kebahagiaan buat dia. Betul enggak? Jadi dua jenis cinta ini berbeda. Satu memberi, satu apa? Menerima. Satu menyinari, satu merasakan kehangatannya. Jadi litaskunu ilaiha di sini, dua-duanya akan merasakan kedamaian. Saya sekali waktu sama istri saya minta kopi sama pembantu, marah dia. Kenapa suruh pembantu? Saya bilang, kamu capek, kesian. Ya. Dia mau dia ngerjain. Betul enggak? Iya. Padahal kan capek udah kita kan, kesian. Jadi kita lihat bagaimana cinta keduanya berbeda. Nah, yang dirindukan ibu kita tadi itu adalah apresiasi yang baik. Nah, perlu diingatkan suami, mungkin dia nggak tahu cara memberikan apresiasi yang baik buat istrinya. Bukan berarti tidak menyayangi. Nah, kalau mertua, mungkin hatinya kurang begitu peka. Biasa kadang-kadang mertua punya keangkuhan. Kamu sudah dapat anak saya kok. Saya capek-capek mendidik anak saya, sekarang giliran kamu. Nah, kenapa? Nah, yang kedua tadi, saya ingin bertanya pada ibu. Ibu melakukan kegiatan sosial, kira-kira ibu bahagia dan nikmati apa tidak? Kalau ibu lakukan untuk Allah dan ibu juga menikmati pekerjaan ini, ibu sudah dapat kebahagiaan dari apa yang ibu kerjakan. Belum tentu kalau ibu traveling, ibu bahagia. Belum tentu ibu kalau reunian kesana kemari, ibu bahagia. Tapi di saat ibu menjalani pekerjaan yang ibu sukai, itu seperti ibu sudah dapat segala-galanya. Cuma memang kita harus ingat ada pembahagian waktu. Wa ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikan setiap orang yang berhak haknya. Untuk istirahat kamu ada. Untuk juga keluarga kamu, suami, anak-anak kamu. Untuk juga tetangga kamu di sekitar kamu. Allah perintahkan kita agar betul-betul menaikkan amanat pada ahlinya.
dan memberikan hak setiap orang yang berhak. Suami walaupun berkeliling berjuang di jalan Allah berdakwah, mengabaikan istrinya dosa besar. Dia berjuang, dia berdakwah, tapi hak istrinya harus dipenuhi. Begitu juga ibu-ibu, pengajian sana, pengajian sini, pengajian sana, pengajian sini, suami diabaikan, itu bukan kebaikan. Semua yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan hak suaminya dulu. Di saat suami di rumah temani, di saat suami membutuhkan sesuatu juga, ya. Di saat waktu kosong, tidak ada sama sekali kewajiban pada suami pada anaknya, dia bisa menghadiri pengajian. Sekarang juga bisa melalui radio, melalui Zoom dan lain sebagainya. Artinya jangan satu kerjaan kamu itu yang kamu kerjakan, kamu sukai, mengabaikan kewajiban kamu pada yang lain. Orang yang banyak sholat, banyak puasa, mengabaikan kewajiban yang lain, dosa besar. Jadi jangan sampai ya akhirat kita mengabaikan kewajiban kita dalam urusan dunia kita. Jangan juga dunia kita membuat kita melalaikan kewajiban kita untuk akhirat kita. Jadi jaga kewajiban kita dengan penuh keseimbangan. Baru hidup ini akan damai. Jadi pertanyaan, apakah kita ini punya waktu untuk diri kita? Naam. Waktu kamu istirahat tidur, waktu kamu makan, kebahagiaan kamu bersama suami kamu, bersama anak kamu. Jangan kegiatan sosial sebagai alasan pelarian kita dari kewajiban kita pada suami kita, pada anak kita, dan lain sebagainya. Habis capek di rumah, ngebokin anak, urusin ini, mending selesai sama pembantu, kita aktif di luar. Itu namanya pelarian. Jalankan kewajiban dulu, baru apa? Setelah itu, lakukan kegiatan aktivitas sosial tanpa mengorbankan tugas kamu sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, bagi orang tua kamu. Begitu juga anggota masyarakat. Wallahu a'lam. Jadi untung Mas Krisna acara ini di YouTube kan. Jadi kalau pasangan kita pas nggak nonton atau nggak dengerin, kapan-kapan boleh ditunjukkan. Karena betapapun sukses seperti apapun kita, kalau pasangan kita merasa tidak bahagia bersama kita, rasanya perlu ada yang diperbaiki ya. Belum lagi kalau apa yang akan kita simak dari psikolog kita. Benarkah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Allah semata, maka segalanya menjadi nyaman? Atau ada trik yang lain? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah telah memberikan waktu yang paling berharga buat kehidupan kita. Karena waktu itu punyanya Allah. Waktu itu Allah yang memberikan kepada kehidupan kita. Jadi kalau kita mau memiliki waktu itu bersama dengan Allah, kita punya waktu itu. Selama kita tidak bersama yang mempunyai, maka berarti kita mencuri waktunya, nggak bilang-bilang. Oleh karena itu, waktu itu punyanya Allah. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu, itulah kita bersama yang mempunyainya. Jadi ketika kita berada bersama siapapun, kita rasakan kita sedang bersama dengan waktu itu. Allah berikan kepada kita, itu namanya me time. Waktu itu punya kita. Di mana? Dimanapun. Kapanpun. Itu adalah waktu kita yang Allah berikan bersama dengannya. Tapi kalau kita merasakan berbuat sosial, ke panti sosial, kemana saja, tapi kita hanya merasakan bahwa kita nggak ada waktu lagi nih. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya nggak bisa, nggak ada waktu lagi. Saya harus pergi ke sini, saya harus pergi ini, saya harus ceramah ke sana, saya harus ke sini. Saya nggak ada waktu ini. Artinya dia tidak pernah memiliki waktu yang Allah berikan. Karena waktu itu punyanya Allah, yuk kita miliki. Kita bersama. Ketika kita ke panti sosial, kita sedang bersama dengan waktunya Allah. Itu kita di sana. Jadi jangan hindarkan waktu itu terhadap apa yang terjadi. Kejadian yang kita alami itu adalah waktu yang kita miliki. Bagaimana? Nikmatkan.
nikmatkan semua yang kita hadapi, kita lakukan, kita berinteraksi dengan siapa saja, itulah waktu kita. Ya, jangan merasa bahwa waktu kita ini sia-sia, tidak pernah. Tidak akan pernah ada waktu yang namanya sia-sia, kecuali kita rugi. Ketika kita melakukan sesuatu yang bukan untuk kita, bukan untuk Allah, tapi kita lakukan untuk menyakitkan diri kita, untuk merusak, disitulah kerugian kita. Kita bersosialisasi, memberikan sesuatu pada orang lain, tapi dengan tujuan yang tidak baik, memberikan hal-hal berinteraksi dengan yang biar supaya orang lain melakukan berbagai macam maksiat, disitulah waktu kita yang sia-sia. Kita akan tersiksa. Tapi ketika kita niat untuk Allah, niat kita untuk apa yang bisa kita nikmatkan, di saat itulah waktu kita yang terbaik. Itu waktu. Kadang ketika kita mempunyai, kita membutuhkan sesuatu yang namanya apresiasi. Sering kita melakukan segala sesuatu, tiba-tiba kita merasakan, kok nggak ada yang mau respon ya? Waktu kita bilang sama, kita memberikan senyuman sama mertua, mertuanya cemberut. Mertuanya nyuruh sesuatu sama kita, dan kemudian kita berikan yang diminta tersebut, dengan sinisnya dia mengatakan, udah taruh aja di situ. Wah. Iparnya datang, ya, tiba-tiba gini, main tunjuk-tunjuk aja, padahal ada ipar. Ya Allah, gimana rasanya? Dia main tunjuk-tunjuk aja, kerjaan itu dok, aku ini, bawain tuh kompor tas saya di mobil. Wow. Kita lakukan. Disitulah sesuatu yang kita nggak pernah ada. Pernah nggak kita menghargai diri kita? Pernah nggak kita memperhatikan diri kita? Ketika kita mampu menghargai diri kita, tidak ada orang yang meremehkan harga diri kita. Kalau kita sudah bisa menghargai diri kita, di situ apresiasi di dalam diri kita sudah ada. Seorang yang tidak pernah bisa menerima apresiasi, yang sering terjadi adalah karena dirinya menjatuhkan. Apa yang terjadi? Karena dia tidak pernah mendapatkan. Tidak pernah mendapatkan apresiasi, dan dia tidak pernah merasakan. Ketika orang memberikan sesuatu yang baik buat dia, kok cuman segini sih? Itu dia sudah tidak mampu menerima apresiasi. Misalnya dia meminta sesuatu, tapi yang diberikan yang lainnya. Kan saya minta ini, kenapa kamu kasih yang ini? Itu namanya dia tidak bisa menerima apresiasi. Kalau seorang sudah mengalami proses yang seperti ini, saya yakin pasti banyak orang yang tidak akan memberikan apresiasi, karena dirinya saja tidak butuh apresiasi. Karena dia sudah menolak. Ketika seorang memberikan, dia sudah pasti menolaknya. Nggak mau dikasih, enggak. Padahal hatinya butuh. Nah, itu yang membuat perasaannya dia gelisah, perasaannya dia tidak menentu. Akhirnya siapa yang memberikan kepada dirinya? Rasakan, setiap pemberian, setiap informasi, kebaikan yang datang kepada diri kita, itu untuk diri kita dari Allah. Bukan dari orang yang memberi. Kalau kita mengharapkan orang itu memberikan kepada kita, dan kita merasakan bahwa orang itu baik banget sehingga kita apresiasi ini, insya Allah dia nggak memberikan apapun pada kita, dan kita akan merasa rendah. Disitulah kita tidak pernah menghargai diri kita. Jadi bagaimana kita melayani orang tua, bagaimana kita melayani ipar, bagaimana kita melayani adik, semuanya itu dari diri kita.
Bukan untuk mereka, untuk kita. Ketika kita melayani sesuatu untuk diri kita, karena kita berbuat sesuatu karena Allah, untuk kita yang merasakan, kita yang mendapatkan. Kalau kita takut, aduh bagaimana ya? Akhirnya waktu kita melayani, ketakutan kesalahan kita inilah yang membuat orang lain tidak merasa nyaman pemberian kita, pelayanan kita. Apalagi kalau kita di dalam suatu keramaian atau di dalam suatu tempat kegiatan tertentu, kita duduk, kemudian nggak ada yang menghawil kita, nggak ada yang memperhatikan kita, cuek semua sama kita. Perasaan kita gimana? Karena kita mengharapi mereka, bukan mengharapi diri kita sendiri pada Allah. Bukan. Kita mengharapi orang memperhatikan kita, orang menghargai kita, orang melihat kita, orang menyapa kita. Kita kepingin, tapi yang didapat kecewa, kesel. Tapi kalau kita datang di satu tempat, bahwa kita di sana untuk datang. Karena apa? Karena kita bisa menikmati diri kita. Disitulah kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita, kok nggak ada yang mau ngeliatin saya ya? Kok nggak ada yang nyambut ya? Kok pada semuanya tenang, diem ya? Jadi saya ini siapa ya? Dia nanya sendiri. Artinya dia nggak pernah tahu siapa dirinya. Karena dia nanya. Udah tahu ada di dalam dirinya, dia bertanya. Dia tanya, saya siapa? Oleh karena itu, kembali kepada proses, kepada diri kita. Jika kita menerima sesuatu, yakinkan itu untuk diri kita. Karena Allah, dari Allah. Ya. Jangan merasa bahwa kita mendapatkan sesuatu, akhirnya kita lupa yang diberikan kepada kita itu bukan nikmat. Tapi kita bangga. Bangga dengan apa? Orang itu memberikan kepada saya. Cerita sama orang-orang. Barang yang kita miliki nggak menjadi bagian kehidupan kita. Perhatikan. Kita sering menerima dari seseorang, misalnya dari presiden, dari gubernur. Kalau kita diberikan oleh seorang gubernur misalnya, kita pegang, ini dari gubernur. Barangnya kita nggak bisa manfaatin apa-apa. Karena yang kita bicarakan gubernur, bukan barang yang kita bisa nikmati. Mana syukur kita pada Allah. Oleh karena itu, dari manapun, kebalikannya dari seorang yang biasa-biasa saja ngasih, ya udah nggak ada, ngelihat barangnya juga nggak, apalagi orangnya. Dia ngasih gitu, ya, gimana, bagaimana orang yang nggak dikasih ditampi, ya akhir barang itu dikemanakan? Nggak tahu. Ditanya, tadi saya memberikan itu, di mana? Apa itu yang kamu berikan sama saya? Sampai seperti itu, karena begitu rendahnya. Tapi begitu yang tinggi, yang kita perhatikan, saya dikasih sama si fulan, orangnya hebat, orang yang ini, artis, dari mana? Yang dibicarakan adalah pemberian dari orang yang besar, barangnya tidak pernah terlihat. Dan kita nggak bisa menikmatinya. Hampa. Karena kita nggak merasakan pemberian itu dari Allah. Kalau kita merasakan pemberian, apresiasi, senyuman, kata-kata, meskipun seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Dusit, mereka menyapa nggak enak, bertingkah yang nggak enak. Kalau kita merasakan, ini adalah bagian ujian kita. Karena kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Insya Allah, kita akan lebih tenang. Nggak ada keluhan. Itu tantangan jihad kita. Luar biasa. Itu tingkatannya agak lebih tinggi sedikit. Yang paling senang diberikan. Ketika dia nggak berikan senyuman, yang penting saya sudah ngasih. Nah, ketika disuruh kemudian kita lakukan, untuk siapa? Untuk diri kita. Saya sudah melakukan. Saya sudah melakukan. Bukan mengatakan, ya
saya udah nurutin. Tidak, saya sudah melakukan, bukan nurutin. Saya sudah melakukan. Melakukan apa? Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya memberikan sesuatu dari diri kita. Di situ kata-kata saya, bukan nurutin, maunya, bukan. Kita melakukan itu dari diri kita. Insya Allah hidup kita akan tenang. Yakin. Terima kasih. Masya Allah Mas Krisna, bukan hal mudah memberi kehangatan. Kalau misalnya teh hangat atau kopi hangat ada di gelas ya Mas Krisna, tapi sikap hangat ternyata dirindukan oleh banyak wanita, wahai pria. Meskipun sudah berumah tangga puluhan tahun, kalau bisa sih jangan hilang. Rasanya masih banyak lagi yang mesti kita simak. Dan Mas Krisna, Ustadz Hussein, kita masih punya waktu cukup banyak. Silahkan tambahkan, mempersuasi kami untuk kita menjadi pasangan yang tepat. Waktu punya Allah. Hidup kita juga punya Om. Harta yang di tangan kita, anak-anak yang kita miliki, sebetulnya semua merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pasangan kita, suami ataupun istri. Nah, di saat kita menerima karunia dari Allah yang merupakan miliknya, kita nikmati, kita jalani tanpa mengingat Allah yang memberikan kita semua ini dan amanat. Bagaimana hidup kita akan damai? Bagaimana kita akan damai di saat hidup kita ini berbenturan? Dengan apa? Dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa semua di alam raya ini bergerak, bekerja dengan izin Allah dan bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat sikap perbuatan kita tidak seiring seirama dengan apa? Dengan roda alam semesta ini, ya mau tidak mau kita akan menjerumuskan diri kita dalam penderitaan. Tapi kalau kita kembali seiring seirama bersama alam semesta yang bertasbih, yang mensucikan Allah, yang taat padanya, maka alam semesta akan menjadi pelayan yang melayani kita. Akan melayani kita atas perintah Allah. Dan Allah dengan penuh kebesaran keagungan mengatakan walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Kepunyaan Allah bala tentara langit dan bumi. Dia maha tahu lagi maha bijaksana. Kepunyaan Allah bala tentara langit bumi. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini secara nggak langsung ada ancaman, ada juga janji. Di saat kita bersama Allah, mengikuti keridhaannya, juga hidup kita bertasbih kepada Allah sebagaimana alam raya, maka Allah akan apa? Akan melindungi kita, membela kita, mengerahkan para malaikat yang akan menjadi pembela kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirat. Tapi walaupun kita kaya, istri cantik, atau seorang wanita yang bersuamikan pria tampan, anak-anak berpendidikan, mobil mewah, rumah mewah, tapi kita berseberangan dengan Allah, maka jangan pernah kita merasa aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulur, bukan berarti menutup mata dari perbuatannya. Jadi kalau kita jumpai banyak orang-orang di atas, hidup yang menderita, merana, sengsara, dan kebanyakan yang curhat justru kalangan mereka yang merasakan kegelisahan, keresahan hidupnya. Ada seorang jenderal polisi datang ke rumah mengeluhkan kehidupannya bersama keluarganya. Begitu juga seorang pejabat yang bekerja di Mahkamah Agung datang mengeluhkan kehidupannya bersama istrinya. Saya bilang, bagaimana kalian akan bisa hidup damai kalau cara hidup kalian nggak benar? Mau damai? Mau tenang? Mau bahagia? Bekerja dengan bersih. Jangan lakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rupanya nggak nurut. Dia beranggapan dia pandai. Ya. Nanti datang sebagian orang bawa uang sekoper, bawakan lagi ini. Dia sebagai seorang yang diberikan amanat seharusnya dalam menegakkan keadilan, ternyata bermain-main. Melupakan bahwa Allah melihat, mendengar, menyaksikan perbuatannya. Akhirnya
masuk ke dalam penjara, ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya apa? Yang tadinya menyanjung dirinya, semua bukan hanya kembali kepada kekosongan, tapi membuat dirinya memamah biak penyesalan dan penderitaan. Oleh karena itu jangan pernah kita menjadi musuh nurani kita. Jangan pernah kita menjadi musuh Allah, maka alam raya akan menjadi musuh kita. Begitu seorang makan dari yang haram, melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, apa yang terjadi? Subhanallah, jiwanya condong kepada perbuatan nista dan hina. Seperti kisah yang kita dengarkan, seorang oknum kepolisian memperkosa anak tirinya dari mulai anak tersebut kanak-kanak. Dibiarkan menonton film porno, diberikan juga obat-obatan, kemudian digauli, sampai sudah pakai seragam mau sekolah masih dipaksa dan digauli. Kemudian ternyata pihak penyidik juga tidak menyidik dengan baik. Kalau polisi yang berbuat salah, mereka berusaha tutup-tutupi. Kalau rakyat kecil berbuat salah, mereka apa? Mereka buka dan hukum dengan seberat-beratnya. Mereka lupa ada Allah. Kemana kalian akan pergi, baik para penyidiknya, baik polisinya. Waktu akan mengorosi kekuatan kalian, belum lagi di saat kalian berdiri di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Jadi siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, jangan harap mereka akan disambut oleh alam raya. Alam raya tidak akan menyambut orang-orang seperti ini. Tapi di saat dia taat pada Allah, bekerja dalam keridhaannya, dia akan hidup fi 'isyatin radiyah. Bukan hanya dia yang ridha, hidupnya alam ini akan ridha kepadanya. Betapa indahnya di saat alam bersahabat dengan kita, betapa mengerikannya di saat kita menjadi musuh alam, musuh nurani kita sendiri. Akhirnya dalam rumah kita berperang. Dalam rumah berperang. Di tempat pekerjaan kita berperang, bertarung. Jangan dianggap seseorang yang berbuat salah didukung oleh teman-temannya pada saat dia tertangkap, yang lain akan ikut membela. Enggak. Ditinggalkan, lepas tangan, bahkan dikorbankan. Betul enggak? Jadi dalam hal ini, tidak berbeda juga kehidupan rumah tangga. Di saat ibu, di saat bapak taat kepada Allah, bersama Allah, cobaan apapun akan dihadapi dengan ringan. Karena apa? Karena tatanazzalu alaikumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Belum lagi di akhirat, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi di saat kita meninggalkan Allah, tidak ada tempat yang aman buat kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi, tidak akan ada tempat yang aman. Jadi apa yang Ustaz Abu Bakar tadi sampaikan merupakan hikmah yang amat indah. Semua ini milik Allah. Di saat kita ingin mengambil manfaat, menggunakan tanpa seizin Allah, bertentangan dengan keridhaannya, bukan obat, bukan kenikmatan yang kita dapatkan, tapi racun yang akan meracuni kehidupan kita semuanya. Wallahu a'lam. Kalau pegangan kita hidup dan matiku hanya untuk Allah semata, kayaknya keren ya Mas Krisna. Tapi betapa sulitnya mengesampingkan, nggak dipeduliin, nggak diapresiasi, dicuekin, tetap terus hidup dan matiku hanya untuk Allah. Apa yang aku lakukan untuk Allah, belajarnya harus lebih ketat lagi ya. Oke. Sebetulnya kalau kita perhatikan, ibu tersebut belum mendapatkan perhatian, apresiasi dari suami, dari ibu mertua. Mungkin ya, saya tidak mencurigai atau menuduh, mungkin dia melakukan semuanya bukan untuk Allah. Jadi dia utamakan keridhaan suaminya, anaknya, mertuanya, tapi dia lupa pada Allah. Nah, yang mesti kita lakukan, hadapkan wajah kita kepada Allah dan lakukan pekerjaan kita untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala akan membalikan hati mereka. Sebagaimana sebuah cerita dalam sebuah hadisnya pada penutup Sahih Bukhari disebutkan, orang yang mengingat aku dalam kesendirian, aku akan mengingat dirinya juga dalam kesendirian. Tapi yang mengingat aku di tengah-tengah umat, aku juga akan mengingatnya, menyebutkan dirinya di tengah-tengah umat. Hingga Allah menyebutkan di tengah-tengah para malaikat bahwa aku cinta kepada fulan. Maka cintailah dirinya. Malaikat menyeru di tengah-tengah penduduk bumi juga dan penduduk langit bahwa Allah cinta kepada fulan, maka cintailah dirinya. Jadi getaran cinta ya, yang kita rasakan dari orang-orang di sekeliling kita, kepedulian mereka, perhatian mereka tidak lepas daripada apa? Dari kecintaan Allah kepada seorang hamba.
Jadi ada kemungkinan ibu selama ini betul telah menjalankan kewajiban ibu, tapi ibu lakukan bukan untuk Allah. Mungkin ibu mengutamakan suami, mengutamakan anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah indahnya kalau seandainya semua untuk Allah dan Allah nggak butuh pada apa? Pada pekerjaan kita, maka ini akan menjadi amal mir'ati. Amal mir'ati maksudnya seperti kita memandang cermin, pada akhirnya cermin akan apa? Mencerminkan diri kita. Begitu juga amal yang kita berikan untuk mereka, karena Allah berbalik kepada kita dengan lebih baik lagi. Apapun yang orang lakukan, yang respon yang kita terima, insya Allah karena Allah lah yang menjadikan semuanya itu di dalam perjalanan hidup kita. Kita masih punya cukup waktu nih, silahkan tambahan dari Ustadz Abu Bakar, bagaimana membuat ini semua menjadi begitu ringan dan nyaman. Kita sedang mencari-cari. Kita mencari kebahagiaan, kita mencari bagaimana kita bisa tenang, kita mencari. Padahal di hati nurani kita, disitulah kebahagiaan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ustaz Husin, loh kenapa kita bertentangan sama hati nurani? Kenapa kok kita mau jauh sama hati nurani kita? Kita sibuk minta sama orang lain, kenapa kok nggak minta sama hati nurani kita? Sedangkan hati nurani kita mengatakan, saya senang. Ya, itulah kesenangan. Itu nggak senang buat kita. Itu bukan punya hati nurani kita. Hati nurani yang Allah ciptakan ini untuk kita dan kita bisa merasakan. Ya, maka bersamalah hati nurani. Jangan jauh dari hati nurani. Padahal kita dekat di dalam diri kita. Tapi kita terus melihat hati nurani orang lain. Sibuk memperhatikan orang lain, sibuk minta apresiasi, sibuk minta respon, sibuk minta semuanya. Tapi kita nggak pernah sibuk merasakan hati nurani kita berkata. Ketika kita sudah bisa merasakan hati nurani kita, maka kedekatan kita pada Allah lebih mudah, lebih enak. Ya, tapi kenapa sih saya nggak dikasih? Kenapa sih dia nggak mau sama saya? Kenapa sih dia nggak mau berteman sama saya? Kenapa sih saya nggak pernah disapa? Saya sudah WA banyak-banyak, tapi kenapa sih saya kok nggak dijawab? Selalu menanyakan kenapa sih? Kita pernah nggak menyapa hati nurani kita? Pernah nggak kita berdialog dengan nurani hati kita yang benar-benar itu dari Allah? Kadang-kadang kita menyampingkan. Ini nggak baik. Ya kurang dikit. Ini nggak bagus. Ya dicol-coli dikit lah, dimodifikasi agar supaya bisa lihat baik. Ya. Karena ini nggak boleh. Allah nggak suka ini. Ya Allah nanti dikit. Allah kan tahu kita butuh. Hati nurani kita sudah menolak. Tapi semua yang menyerang kita, yang mengakibat kita tidak bisa berdaya. Nah, bagaimana seorang suami yang memberikan pelindungan dan kita merasakan dilindungi, seorang istri. Kalau seorang suami merasa dilindungi sama istrinya, si suami bagaimana bisa merasakan perlindungan dari istrinya? Inilah konflik. Seorang suami yang merasa memberikan pelindungan, si istrilah yang merasakan pelindungan itu. Menyerap. Seperti kalau kita sedang dipayungin, kita merasakan bahwa dipayungin. Kita merasakan adem dari matahari, kita merasakan hangat dari rintikan hujan karena kita dipayungi. Itulah proses di mana memberikan, menerima, di situ akan menjadikan. Ketika kita merasakan kehangatan pelindungan tersebut, itu namanya kita memberikan kepada suami. Dan suami merasakan kehangatan itu. Itulah prosesnya. Nikmatnya bukan main. Dia nggak akan pernah ngelihat yang lainnya.
Dia nggak akan pernah memperhatikan yang lainnya, karena itu prosesnya. Tapi kan orang lain juga bisa memberikan kehangatan karena kita lindungi. Kalau bukan dari Allah, jangan. Itu akan menyiksa hidup kita. Tapi ketika Allah yang sudah menetapkan, di saat itulah kita melindunginya lebih dan menerima kehangatannya lebih. Sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terbentuk. Insya Allah. Ya, Yohan, demikian tadi acara Psikologi Keluarga. Terima kasih Ustaz Abu Bakar Baraja. Jadi dapat kita petik dari pembicaraan tadi, nikmati waktu yang kita miliki dengan berbuat baik di mana saja, dan kita ikhlas semata-mata karena Allah. Itulah waktu kita. Sekali lagi terima kasih Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning. Saya Muhammad Krishna, Atef Setiabudi, juga Anis Mualim, dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.